Hai kalian para Leo sekalian, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan para Leo sekalian, ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Mei ya. Agak telat ya, ini udah tanggal berapa, udah di minggu pertama baru dibacain, mohon maaf, keselip keselip. Oke Leo, baru kenalan sama satu cewek Leo di tetangga. Ternyata Leo. Oke, never mind. So hi tetangga, kenalan baru. Untuk kalian para Leo, ini adalah minggu pertama dan kedua ya. Ini minggu pertama, ini kedua. Ini kenapa jadi dua-duanya langsung keluar. Yang ini minggu ketiga. Terbalik nggak? Oke, nggak. Minggu ketiga. Kalau minggu pertama berarti sedang kita jalani ya Leo ya. Dan ini minggu keempat. Oke, kita baca satu-satu ya. Minggu pertamanya ada apa? Minggu pertama ada ego lah. Kenapa ego ya kan? The illusion of being trapped, placing too much importance on material things, getting caught up in fear and worry. Oke. Di minggu pertama Leo worry tentang karir keuangan dan bisnis ya. Kenapa worry? Ada hal-hal yang membuat kalian khawatir. Ya menurut saya sih seharusnya nggak usah khawatir sih. What will happen then? Banyak pilihan kok. Akan banyak pilihan untuk kalian ya. So untuk karir keuangan dan bisnis tidak perlu terlalu dipikirkan karena banyak pilihan. Ini worry katanya ya. Di minggu pertama worry. Padahal akan dikasih banyak pilihan. Pilihannya bisa kalian pilih sebaik-baiknya ya. Karena diantara pilihan-pilihan itu ada yang zong juga. Jadi emang benar-benar harus dipilih dengan teliti ya. Nggak bisa asal pilih aja sembarang gitu. Ada halangannya nggak, coba saya lihat. Jangan asal pilih, memang bener, tapi ya juga nggak usah worry nanti pilihan bener atau tidak tergantung kalian lah. Oh, banyak dukungan kok ya, nggak ada halangan, bahkan banyak dukungan dari semesta, dukungan dari orang-orang sekitar, dukungan dari support system kalian ya kan. So banyak dukungan ya, banyak pilihan, banyak dukungan. Jadi dukungannya itu tapi memang jadi kayak pedang bermata dua sih. Bisa aja dukungannya itu membuat kalian tambah yakin atau malah tambah bingung gitu. Karena kan kadang-kadang ya kalau misalnya nih kita dihadapkan pada pilihan, terus kita tanya nih sama teman-teman kita, mau pilih yang mana nih? Terus yang A bilang ini, yang B bilang ini, yang C bilang lain lagi. Pusing kan? Kalau menurut saya sih sebaiknya si Leo sendiri yang memutuskan pilihannya yang terbaik untuk kalian tuh yang mana. Tapi semesta akan memberikan pilihan. Jadi kebingungan kalian itu tidak beralasan lagi gitu. Karena akan tetap dikasih pilihan dan tetap dikasih dukungannya dari sekitar, dukungannya juga dari semesta, dukungannya juga dari orang-orang yang memang support kalian sebagai support system kalian gitu. Oke. Ada the vortex, ini the devil ya. Oke, ada indikasi bahwa kalian para Leo akan memilih hal yang nantinya akan disesali. Yang seperti saya bilang, semua pilihannya itu tidak semua baik ya. Karena ada yang zong juga. Jadi ada indikasi kalian akan memilih yang zong. Jadi tolong Leo dipikirin baik-baik ya. Ini tentang karir keuangan dan bisnis kalian, tentang kehidupan kalian, pilihan kalian sendiri ya. Jangan sampai dapat yang zong. Karena ada indikasi untuk mendapatkan yang zong itu. Makanya bacaan ini ada. Ini memang di minggu pertama dan udah mau habis nih minggu pertamanya. Tapi setidaknya kalau kalian merasa pilihan kalian itu salah, ya bisa diperbaiki. Ya monggo silahkan diperbaiki gitu ya. Oke, sebentar. Di minggu kedua ini ada elemen api, elemen kalian para Leo bersama dengan Aries dan Sagittarius. Queen of Spring atau Queen of Wands, brilliant, loyal, talented,
friendly. Believe in yourself. Wonderful people want to help you. Wow. Maintenance balance between work and home life. Percaya diri aja Leo, ya kan? Itu kalian pinter loh kalau soal-soal percaya diri gitu, ya kan? Banyak orang yang akan membantu. Udah dibilang dari minggu pertama, minggu kedua juga tetap ya. Jadi yang udah misalnya merasa aduh di minggu ini saya berbuat kesalahan dengan membuat pilihan yang mungkin kurang benar dan kalian tahu nih bakalan nggak enak nih selanjutnya, bisa dikoreksi. Di minggu kedua masih tetap bisa dikoreksi. Bahkan kalian akan menerima bantuan dari orang-orang yang care sama kalian. So masih bisa dikoreksi. Oke? So ingat itu, masih bisa dikoreksi. Kalau memang kalian sudah terlanjur memutuskan atau memilih sesuatu yang menurut kalian, ya ini dia nih kayaknya salah nih gitu ya, coba bisa dikoreksi kok ya di minggu kedua. Oke? Page of Cups-nya terbalik ya. Kalau kalian menunggu sesuatu hal, berita atau sesuatu hal yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis atau percintaan ya, walaupun kalian didukung oleh orang-orang yang memang baik dan mau nolong kalian, tapi kayaknya orang yang kalian tuju itu justru nggak datang. Dia nggak bisa bantu sama sekali ya, jadi bukan dia. Tapi masih banyak yang lain yang akan membantu, tapi bukan yang itu. Oke? Bukan yang itu. Orang yang mungkin kalian tuju sebenarnya dan mungkin berharap banyak, tapi itu tidak akan membantu. Karena akan terjadi perubahan besar-besaran di minggu kedua. Ini ada The Tower. Tapi kalau saya lihat ini perubahan besar-besarannya bukan di Leo-nya, tapi orang yang dealing dengan Leo. Baik itu karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Perubahan besar-besaran terjadi di hidupnya dia. Gitu. Jadi kalau kalian berharap dia support kalian atau membantu kalian, nah bukan dia. Makanya saya bilang bukan dia, karena memang terjadi perubahan besar di dalam kehidupannya. Oke? Apakah bisa ini vice versa, si Leo-nya sendiri yang merasakan perubahan tersebut? Bisa. Karena adanya perubahan di orang tersebut, bisa juga akan berimbas kepada kalian, gitu kan? Kan ini sebuah relasi, mau relasi bisnis, relasi kerjaan, relasi percintaan, sama, itu sebuah relasi, ya kan? Tapi kalian akan mendapatkan reward. Ada Four of Wands di sini, reward yang hasil gitu ya, hasil pilihan kalian, hasil kerja keras kalian, hasil itu akan tetap datang ke kalian ya. Ada rewardnya di sini. Oke, itu minggu kedua. Minggu ketiga ada apa? Minggu ketiga ada Prince of Winter atau Page of Sword ya. Intellectual, determined, focus, impulsive. Seek out an intellectual solution to your problem. Cari solusi yang keren gitu, yang bagus untuk segala problem kalian. Oke? The need to act quickly and decisively, harus cepat-cepat memutuskan sesuatu ya. Sudden or unexpected changes. Nah, kalau yang ini minggu ketiganya kan saya bilang tadi, bisa aja di minggu kedua perubahannya terjadi, perubahan besar-besaran terjadi di hidupnya orang yang dealing dengan kalian. Tapi di minggu ketiga, tapi bisa juga akan berimbas kepada kalian, begitu kan? Dan ini di minggu ketiga itu terasa banget. Memang ada perubahan yang suddenly, jadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba perubahannya itu tanpa kalian sadari itu terjadi di minggu ketiga. Dan kalian harus cepat-cepat memutuskan sesuatu. Karena kalian yang lihat ini sudah bisa ancang-ancang gitu kan. Oh, nih nanti ada begini, ada begitu. Kalian udah mulai dari sekarang bisa memperhitungkan langkah kalian. Seperti main catur ya. Jadi kalian memperhitungkan, kalau saya ke sini berarti nanti begini, nanti gitu ya. So bisa mempertimbangkannya, bisa memprediksi hal itu, atau setidaknya jaga-jaga ya, my dear Leo. Ini Four of Swords-nya dari kalian apa dari orang tersebut yang dealing dengan kalian ya? Oke? Karena ada penundaan yang jangan ya. Ini kalau Leo-nya yang nunda, tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu gitu, ini ya akan susah Leo sendiri gitu. Yang akan susah Leo sendiri.
Jadi memang harus cepat diputuskan, memang harus cepat-cepat Leo mengambil keputusan ya yang tepat ya, karena perubahan itu akan terasa sekali. Jadi dimulai di minggu kedua, minggu ketiga itu akan merubah hidup kalian. Kalau ada yang bertanya, karena kemarin saya juga ngomong tentang perubahan ya di video zodiak lain tuh, dia nanya perubahan apa Mbak Lucy? Meneketeh, ini kan general reading ya. Saya nggak tahu persoalannya dia apa. Kalau persoalannya dia disampaikan pada saat personal reading dan saya tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan gitu loh. Kalau secara general jangan tanya perubahan apa sih Mbak Lucy. Dengar ya, my dear Virgo. Saya juga Virgo lagi, Leo. Saya juga membuat postingan ya di YouTube tentang akan adanya full moon tanggal 12 Mei ini. Dan full moonnya itu namanya flower moon. Flower moon itu tentang perubahan, udah dah. Tentang perubahan hidup, relasi, apalah pokoknya perubahan, ya. Tapi perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik tentu saja. Dan itu akan terjadi kalau orangnya nih, siapapun kalian zodiak Leo atau yang lainnya, sudah refleksi, udah tahu, oh saya berada di jalur yang benar nih, ya perubahan itu akan terjadi ya. Jadi emang harus cepat-cepat memutuskan gitu loh. Ini terlihat ada penundaan ini dari kaliannya sendiri, dari para Leonya sendiri. Hasilnya apa? Oke, ada Temperance, ini Sagittarius. Jadi bisa aja Leo berrelasi dengan Sagittarius dalam hal karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan ya. Karena ada Sagittarius di sini. Nah, pertimbangkan baik-baik ya kan, harus ada pertimbangan. Jadi perubahan itu jangan ditunda, decision kalian, keputusan kalian untuk memilih, untuk mengungkapkan pendapat, berubah dan lain sebagainya. Kalau ditunda, perubahan itu nggak baik di kehidupan kalian. Itu aja yang bisa saya omongin secara general, nggak bisa secara personal. Kenapa? Karena yang nonton ini bukan cuma satu orang, oke? Kalau personal reading beda cerita, ini adalah general reading, oke? Kalian ngerti lah ya, kan Leo pintar-pintar ya. Oke. Movement, bakalan ada kemajuan dengan adanya perubahan itu ya. Jangan khawatir, kalian banyak yang bantu kok, jadi nggak perlu terlalu khawatir mengenai perubahan tersebut di minggu ketiga. Minggu keempat ada apa? Minggu keempat ada Two of Summer atau Two of Cups. Oh, lebih ke relasi percintaan, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga tentang karir, keuangan dan bisnis ya, karena ini saya bacakan secara general. Oke, falling in love, jatuh cinta, or making a serious commitment to someone, atau membuat komitmen yang serius dengan seseorang ya. Jadi bisa juga bukan tentang percintaan. Oke, forgiveness and a resolution of a problem, memaafkan dan akan ada resolusi dari problemnya atau permasalahannya. Don't give up, jangan menyerah. Your relationship can be healed, relasi kalian masih bisa disembuhkan. So para Leo yang mempunyai relasi baik secara cinta maupun karir, keuangan dan bisnis, jangan menyerah, tetap bisa diperbaiki. Dan ada movement ya, ada pergerakan di situ, atau ada perubahan ya. Perubahan itu ke arah yang baik atau ke arah sebaliknya, it's depend, tergantung. Apakah para Leonya sudah merefleksikan kepada diri sendiri, kalian sudah melakukannya dengan benar, memilih yang benar, memutuskan yang benar, di posisi yang benar, dan itu akan menuju sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalian tahu lah ya, what goes around comes around. Apa yang kalian berikan itu akan kembali kepada kalian. Makanya saya selalu tidak pernah bosan-bosan bilang apa, berbuatlah yang baik, kasih yang baik, nanti yang kembali juga baik. Kalau tidak baik ya kalian tahu sendiri jawabannya. Oke? Ada the justice, akan ada keadilan. Dan karena ini untuk Leo, saya cenderung bilang keadilannya berpihak kepada Leo. By the end kalian adalah pemenangnya. Pada akhirnya Leo lah yang akan memenangkan ini gitu ya. Mau itu percintaan, mau itu karir, keuangan dan bisnis, apapun itu relasinya,
You will be the winner, my dear Leo. So don't worry, be happy, okay? Oke, ada Five of Cups. Kemenangan itu mungkin bukan kemenangan yang menurut kalian, kalau kayak gini mah bukan menang Mbak Lucy. Kenapa? Karena ada Five of Cups. Ada yang terhilang, ada yang harus ditinggalkan, meninggalkan. Nah, ini mah bukan menang Mbak Lucy. Tetap belum menang. Ya, karena apa yang kalian pegang erat-erat di dunia kalian, kalau itu bukan buat kalian, tetap akan pergi. Yang menetap hanya yang memang diizinkan oleh semesta untuk menjadi bagian dari hidup kalian dan menetap. Kalau tidak, ya tidak, gitu. Kok agak-agak ini rasanya, karena saya punya banyak banget orang Leo di sekitar saya. Mulai dari atasan saya, rekan kerja saya, berapa tuh yang Leo? Banyak. Anak saya Leo. Kemudian pasangannya Sagittarius. Banyak ya. Oke, sebelum saya bacain yang ini sebentar. Oke, tambahannya ini ada limbo. Ada sesuatu di akhir bulan Mei yang tertunda, dan penundaannya itu dari semesta. Penundaan sementara ya. Oke, memang harus ada yang diputuskan, tentu saja di mengambil keputusan gitu. Baik itu tentang komitmen kalian dengan orang lain, relasi kalian dengan orang lain. Kemudian ada yang memang harus ditinggalkan, meninggalkan, terhilang dan lain sebagainya karena memang situasinya sedang ditunda, atau kalianlah yang menginginkan penundaan itu, makanya dijawab oleh semesta dengan adanya penundaan di akhir bulan Mei. Ya bisa aja penundaannya nggak lama, terus di bulan Juni udah kembali lagi back to normal gitu, kembali lagi normal. We never know ya. Kalau ini resonate dengan kalian, itulah yang akan terjadi di sepanjang bulan Mei ini ya. Kalau itu resonate, karena ini adalah sekali lagi general reading. Oke. Pertanyakan satu hal my dear Leo. Satu hal aja, saya akan jawab dengan yes or no. Udah ditanyain? Jawabannya yes. Nine of Cups. Jawabannya yes. Oke, so apa yang harus di healing para Leo di bulan Mei ini? Yang harus di healing adalah temptation. Ya, itu tadi ya, the devil ya. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang salah, jangan sampai ya. Jadi mesti dipikirin baik-baik nih, my dear Leo. Oke, pesan dari monologi oracle card, ada satu yang jatuh, itu aja yang saya ambil ya. Ternyata dua, ya udah saya bacain dua-duanya. Satu, it's time to release negativity. Benar, saatnya untuk merilis negativitas. Ada ini moon in Scorpio. You and your loved one are safe ya. Beberapa hubungan masih bisa dipertahankan di bulan Mei ini, baik hubungan percintaan maupun karir, keuangan dan bisnis. Oke, good. Itu pesannya. Dan yang terakhir dari monologi oracle card, apa pesannya? Pesannya adalah trust the universe. Oke, percaya dengan takdir kalian, percaya dengan jalan hidup kalian, tinggal jalanin aja ya. Adjustment perlu. Kalau ada yang nggak bagus kan perlu adjustment, jadi ya kan. Tapi tetap saja percaya bahwa jalan hidup kalian itu adalah yang terbaik yang sudah dituliskan Sang Pencipta, dan diberikan kepada semesta seluas-luasnya pilihan itu kepada kalian masing-masing. Oke, my dear Leo, saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.